Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi merkantilis. Ini adalah anggota kelompok kami. Dan ini adalah 4 subbab yang akan kita bahas. Next. Yang pertama yaitu adalah merkantilis as history and philosophy. Merkantilis berasal dari kata merchant yang artinya pedagang dan memiliki fungsi untuk memaksimalkan ekspor dan meminimalisir impor. Next. Setelah perang 30 tahun, akhirnya merkantilis mendapatkan kekuatan penuh yang menjadikan politik terpusat, yang akhirnya menuntut keamanan meningkat. Next. Nah, hal ini didukung oleh karya dari Adam Smith dan David Ricardo, yaitu The Wealth of Nations dan gagasan keunggulan komparatif. Lalu Hamilton akhirnya mengatakan jika pertanian itu tidak ada gunanya untuk Amerika Serikat. Nah, maka dari itu kebijakan perdagangan menaikkan tarif sampai 37% untuk memperkuat Amerika Serikat. Next. Dan setelah Perang Dunia Kedua, akhirnya Keynes membuat 3 rancangan, yaitu GTT, IMF, dan Bank Dunia. Tapi di sisi lain, merkantilis tetap berfokus pada ekonomi politik. Next. Selanjutnya ada the entrancement of neo-mercantilism. Jadi pada tahun 1973, OPEC mengubah wajah ekonomi politik internasional ketika tiba-tiba menaikkan harga minyak, melakukan pengiriman minyak, dan mengurangi pengiriman minyak sehingga menimbulkan ketergantungan. Sebelum Perang Dunia Kedua, banyak negara melakukan berbagai macam upaya untuk menanggapi merkantilisme negara-negara lain. Namun langkah-langkah ini kurang berguna secara politik. Next. Contoh tentang neo-merkantilisme pada tahun 1970-an adalah meningkatnya penggunaan hambatan non-tarif. Next. Neo-merkantilism and the Globalization Campaign. Tahun 1980-an dan 1990-an menandai periode saling ketergantungan yang lebih besar dan meningkatnya popularitas ide-ide ekonomi liberal. Hal ini menjadi dasar peluncuran kampanye globalisasi yang mencakup upaya mengintegrasikan negara-negara ke dalam struktur sistemik ekonomi global yang berorientasi kapitalis. Next. Neo-merkantilisme dan krisis ekonomi. Kebijakan ini telah menyebabkan kerugian, persaingan politik dan ekonomi juga belum berakhir, menyebabkan banyak kasus dalam dunia bisnis, namun tenaga kerja outsourcing menjadi pilihan yang efisien. Pokoknya krisis ini telah meningkat ke negara bagian dan merusak gagasan ekonomi Amerika Serikat sebagai model bagi dunia. Lalu ada LDC, Neo-mercantilism Policies. LDC ini merupakan negara kurang berkembang. Ada kebijakan dalam buku Robert Wert yang ditulis oleh beberapa negara berkembang, yang menjadikan itu sebagai kapitalisme negara dan menumbuhkan inovasi. Lalu setelah GATT diubah menjadi WTO, kebijakan dibuat dan negara kurang berkembang itu mengeluh dan menganggap bahwa merkantilisme ini jahat. Lalu LDC juga mengalami penurunan ketika pasar negara berkembang mulai terbuka. Selanjutnya. Next ada neo-mercantilism policies today. Next. Yang pertama ada industrial dan infrastruktural policies. Ada beberapa poin. Yang pertama, banyak negara membatasi investasi asing di negara mereka, lalu investasi pemerintah, pengadaan oleh pemerintah, dan tujuan membantu perusahaan dan industri milik sendiri. Next. Lalu ada strategic resources policies. Ada beberapa poin. Yang pertama, ketergantungan. Kedua, asal motivasi. Ketiga, akses dan kendali atas sumber daya strategis. Dan yang keempat, ketegangan dalam ekonomi politik global. Next. Contoh kasus. Ada kasus Aqua dan distributornya dapat dibaca. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.